Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 2206, harga dirinya. Morgan hampir yakin bahwa Soul Reaper, Raised by Wolves, dan Nightingale telah menyadari adanya lingkaran itu. Mereka tampaknya belum mampu mengingat dengan baik, setidaknya belum. Tetapi sesuatu, atau seseorang, memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di awal setiap hari baru. Tanda-tandanya samar, tetapi tidak terbantahkan. Reaksi mereka berubah secara halus, dan kata-kata yang mereka ucapkan tidak selalu sesuai dengan apa yang biasa mereka ucapkan sebelumnya. Ada juga saat ketika Raised by Wolves menghilang entah kemana selama hampir 1 jam, lalu kembali dengan rasa tidak nyaman yang mendalam yang tersembunyi di kedalaman mata coklatnya. Morgan memperhatikan semua perubahan ini, tetapi tetap bungkam mengenainya. Tidaklah sulit bagi seseorang yang terkunci dalam lingkaran ini untuk menyadarinya. Bagaimanapun, itu hanyalah gelembung waktu yang berulang, cukup luas untuk mencakup reruntuhan True Bastion dan tanah di sekitarnya, tetapi relatif kecil dalam skema besar. Waktu terus mengalir di luar gelembung, dan dunia terus berputar. Jika alam mimpi benar-benar berputar dalam suatu orbit, tentu saja. Morgan familiar dengan kejadian-kejadian yang terjadi di dalam makam Ariel, terlebih lagi karena laporan eksplorasi yang sangat rinci yang diterbitkan oleh seorang penulis anonim. Yang gagal ditemukan oleh klan Valor meskipun sudah berusaha keras. Pesona jam pasir berfungsi mirip dengan sungai besar yang diciptakan oleh iblis ketakutan, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Bagaimanapun, meski berkomunikasi dengan dunia luar sulit, itu bukan berarti mustahil. Morgan sendiri menerima berita tentang bagaimana perang berlangsung di Godgrave dari waktu ke waktu. Saudaranya mungkin memiliki 1 atau 2 kapal tersembunyi di suatu tempat di luar gelembung, tanpa diragukan lagi. Kemungkinan besar begitulah cara dia mampu mengingat kenangan pertempuran mereka sebelumnya. Jadi, para orang suci pemerintahan bisa saja menerima komunikasi dari dunia luar itu sendiri, baik komunikasi yang berulang-ulang yang memberitahu mereka tentang situasi tersebut setiap hari. Atau sekadar sesuatu yang melekat pada mereka saat mereka kembali ke masa lalu. Bahkan, informasi itu tidak perlu datang dari luar. Mordred sendiri bisa saja menghubungi mereka, dan membuat semacam kesepakatan. Morgan tersenyum tipis. Apakah itu saja? Apakah dia akan dikhianati? Apakah dia sudah menginfeksi bawahannya, bukan dengan memakan jiwa mereka, tetapi hanya dengan meyakinkan mereka dengan kata-kata manis? Pengkhianatan selalu menjadi kemungkinan. Setiap orang punya kunci, ada yang bisa dibeli, ada yang bisa dipaksa. Ada yang bisa ditipu, sementara ada yang hanya perlu diberi kesempatan untuk menusuk orang lain dari belakang. Morgan sudah cukup sering berada di kedua sisi persamaan ini untuk tahu bahwa mempercayai seseorang sepenuhnya adalah perasaan yang bodoh. Meski begitu, dia tidak bisa membayangkan Soul Reaper atau Raised by Wolves membuat kesepakatan dengan Mordred setelah bertarung berdampingan dengan para Saint yang masih hidup dari House of Night selama ini. Terutama Nightingale, si pembosan yang tidak fleksibel. Jadi, kesadaran baru mereka kemungkinan besar datang dari saudara perempuannya, Changing Star. Mereka pernah menjadi anggota kelompoknya, dan meskipun hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda, hubungan seperti itu tidak mudah diputus oleh afiliasi politik. Jadi, apa yang sedang direncanakan Nevis? Tiba-tiba, pengkhianatan tampak semakin tak terelakkan. Morgan terkekeh dan menatap Nightingale dengan senyum geli. Tidak, aku bukan salah satu dari yang lain. Ayo makan, semuanya. Makanannya sudah dingin. Pengkhianatan atau tidak, dia tidak peduli. Jadi,
Morgan berpura-pura tidak menyadari tatapan tegang mereka dan mengangkat panci dari api, siap untuk menyendok sup ke dalam mangkuk. Mereka memakan makanan mereka, seperti yang selalu mereka lakukan. Lalu, mereka bersiap untuk bertempur, seperti yang selalu mereka lakukan. Lalu, reruntuhan yang disinai bulan itu berubah menjadi neraka tempat para monster dan dewa saling mencabik-cabik dalam pesta kehancuran dan pertumpahan darah, seperti yang selalu mereka lakukan. Bentuk raksasa Tipaon dan Knossos bergerak melintasi danau dangkal. Aliran cahaya bintang turun dari langit malam, menghancurkan daratan. Bentuk raksasa Dewi Baja jatuh dari lereng gunung dan mendarat di kota yang tenggelam di bawahnya, membuat dunia berguncang. Kabut dingin menyebar dari dalam reruntuhan, dan nyanyian naga malam yang menghantui memenuhi langit yang gelap. Sambil mengangkat pedangnya, Morgan berjuang melawan perasaan deja vu yang luar biasa. Mengapa dia terus bertahan? Tentu saja, pembantaian yang tidak masuk akal dan tidak pernah berakhir ini terlalu berat untuk ditanggung oleh orang yang waras. Keinginannya untuk menang tidak lebih dari sekadar rasa kewajiban yang jahat. Keinginannya untuk membuktikan dirinya kepada orang lain telah lama sirna, setelah dia mengetahui bahwa mereka yang menganggapnya tidak layak ternyata tidak layak menghakiminya. Keinginannya untuk mendapatkan persetujuan ayahnya, agar tidak menjadi kekecewaan di mata dingin dan tak pedulinya, juga telah kehilangan semua makna di beberapa titik. Mengapa demikian? Saat kapal-kapal Mordred hancur satu demi satu, dan para Seinnya berjatuhan satu demi satu, darah mereka menodai reruntuhan menjadi merah, Morgan menarik napas dalam-dalam. Apakah karena dia juga telah kecewa padanya? Mungkin saja. Bukan berarti dia peduli. Jadi mengapa dia bertarung? Senyuman gelap tersungging di bibir Morgan. Yah, bukankah itu hanya karena dia menyukainya? Keinginannya untuk menang mungkin tidak sekuat hasrat kakaknya yang meluap-luap dan diliputi kebencian, tetapi dia juga punya harga diri. Dia benci kalah. Dan itu adalah alasan yang cukup baginya untuk terus bertahan dan berjuang demi reruntuhan ini hingga langit pun terbelah, dan pecahan bulan yang hancur berjatuhan bagai hujan api. Hanya karena dia terlalu keras kepala untuk menyerah, dan tahu bagaimana menghargai pertarungan yang bagus. Perang yang bagus? Ya, aku suka. Bagus. Morgan akan menghentikan kakaknya, bukan demi orang lain, melainkan demi dirinya sendiri. Cahaya bulan pucat terpantul dari bilah pedangnya saat Morgan melompat dari tembok yang runtuh untuk menghadapi Mordred. Seperti yang selalu dilakukannya, Budak Bayangan bab 2207, Batas Kesetiaan. Pertarungan mereka tetap sengit seperti biasanya, tetapi terasa sedikit berbeda. Karena Morgan lelah, dan karena dia sedikit lebih menikmatinya. Dia kuat, dia menakutkan. Aspeknya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan, kekuatan yang cukup tajam untuk menebas apapun dan siapapun yang menghalangi jalannya. Atau begitulah yang dipikirkannya sebelumnya. Namun, selama beberapa bulan terakhir, ketajaman Morgan menjadi sedikit tumpul. Pedang apapun akan kehilangan ketajamannya jika seseorang terus memukulkannya ke permukaan yang keras. Dan kehadiran kakaknya yang jahat terlalu sulit untuk dipotong. Tetap saja, Morgan bertemu dengannya sekali lagi, dan melawannya sekali lagi. Sekarang, mereka tahu betul seberapa mematikannya satu sama lain. Dia adalah gelombang logam hidup yang menenggelamkan dan mencabik-cabik semua yang disentuhnya. Dia adalah iblis berbahaya yang menggunakan tubuh curian dan kekuatan yang luar biasa untuk melelahkan dan mencekik musuh-musuhnya, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup. Reruntuhan itu bergetar dan berubah menjadi debu saat Morgan bertarung melawan Mordred dan kapal-kapal transenden miliknya.
Gelombang logam cair mengalir melalui mereka seperti air pasang, menyelimuti beberapa bangunan yang tersisa dan merobohkannya satu demi satu. Sosok-sosok tubuh Mordred yang dicuri mengejar, mencabik-cabiknya dengan taring, cakar, dan kekuatan aspek mereka. Beberapa dari mereka tenggelam dalam wujudnya yang mengalir dan mengeluarkan isi perutnya, sementara yang lain berhasil menimbulkan kerusakan dan membuatnya menderita sebelum ditebas. Morgan merasakan perpecahan aneh dalam dirinya. Dia menikmati pertempuran yang menegangkan itu. Namun, di saat yang sama, dia merasa seperti hanya mengikuti arus. Hal itu mengasyikkan dan membosankan secara bersamaan. Dia ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa. Dia menolaknya. Saat cadangan esensinya menyusut dan tubuh baja besarnya perlahan menyusut karena semakin banyak logam cair yang membeku, musnah, atau tertelan oleh karat dan korosi. Kata-kata ejekan dari saudaranya mengejarnya, "Ah, saudariku tersayang. Tidakkah kau mengulang perkataanmu sendiri? Kau mengubah wujud transendenmu menjadi penampakan pedang yang mengerikan ini 7 pertempuran yang lalu. Atau 5, tapi pedang itu memiliki lebih sedikit tangan saat itu, kurasa. Tapi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa beberapa bilah pedang tambahan akan menyelamatkanmu? Oh, lihat, bukankah itu Saint Naif? Sepertinya kepalanya hilang, orang malang. Ya ampun. Bukankah dia punya anak perempuan? Kurasa kau harus segera menyampaikan berita itu padanya. Jika kau berhasil melarikan diri dariku lagi, tentu saja. Sudahkah kau mendengarnya? Mereka meneriakkan nama Changing Star di seluruh dunia. Ayah tersayang selalu lebih memilihnya daripada dirimu, dan sekarang, seluruh dunia juga demikian. Mereka sudah melupakan namamu, Morgan. Apakah ada putri kedua di Sword Domain? Siapa? Itulah yang mereka katakan, atau begitulah yang ku dengar. Morgan tertawa, seolah dia peduli. Melepaskan wujud transendennya dan berguling turun dari tumpukan puing, dia meludahkan darah dan bangkit berdiri dengan gemetar, menggunakan pedangnya sebagai penopang. Kemudian dia melihat sekelilingnya sambil tersenyum pucat. Oh, lihat, semua kapalmu mati. Namun, senyumnya memudar ketika lebih banyak darah mengalir keluar dari mulutnya. Morgan membungkuk menahan batuk yang menyakitkan, lalu menegakkan tubuh dan menyeka mulutnya dengan lelah. Dan juga, apakah kau pernah diam? Mengapa orang-orang memanggilmu Pangeran Ketiadaan? Mereka seharusnya memanggilmu Pangeran yang banyak bicara, bukan? Saat Mordred, tubuh aslinya, melompat turun dari reruntuhan tembok tinggi dan mendarat pelan sekitar belasan meter jauhnya, dia menatapnya dan menyeringai. Benar, itu karena kau dibuang oleh ayah kita seperti sampah, lalu dibuang oleh Dreamspawn seperti sampah. Kau tahu apa kata mereka? Sampah bagi seseorang adalah harta karun bagi orang lain. Tapi sepertinya itu tidak berlaku untukmu, bajingan. Senyum kakaknya tampak sedikit dipaksakan. Setidaknya dia ingin mempercayainya. Mordred terkekeh. Aku akan menikmati mencabut lidahmu yang kotor itu, saudariku. Lagi. Morgan berusaha mengangkat pedangnya dan tersenyum. Coba saja, dia menyerangnya seperti bencana alam. Secara teknis, Morgan lebih kuat dari kakaknya, aspeknya memberikan banyak anugerah padanya, sementara aspeknya tidak banyak berhubungan dengan konfrontasi langsung. Namun, dia terluka dan kelelahan setelah berhadapan dengan kapal-kapal itu, dan dia juga seorang Titan, sementara dia hanyalah bis. Kekuatan mereka hampir berimbang, hampir. Pada akhirnya, Morgan tetap kalah. Pedangnya berdenting saat meluncur di tanah, dan dia terhuyung mundur, jatuh berlutut. Tangannya yang terputus mendarat beberapa meter jauhnya,
jari-jarinya berkedut saat darah merah merembes ke reruntuhan. Ah, rasa sakitnya luar biasa. Mordred melirik tangannya yang berkedut, lalu menatapnya dengan senyuman yang menyenangkan. Wah, itu pasti membangkitkan kenangan. Haruskah aku mengambil matamu juga? Kurasa itu pantas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia tampak dalam suasana hati yang anehnya baik. Kakaknya selalu bersikap seolah-olah hidup ini sangat menyenangkan. Tetapi hari ini, kepuasannya tampak nyata untuk pertama kalinya. Hal itu membuat Morgan tiba-tiba merasa takut. Dia menahan erangan dan menatapnya tajam. Apa yang membuatmu begitu senang, bajingan? Mordred menggaruk kepalanya. Kau terus memanggilku bajingan dengan sengaja, ya? Kasihan sekali. Setidaknya aku tidak membunuh ibu kita, tahu? Lalu, sambil tertawa, dia berjalan ke arah Morgan dan berdiri menjulang di atasnya, menunduk sambil tersenyum sinis. Hari ini, aku akan membiarkannya begitu saja. Ada alasan untuk merayakannya. Lagi pula, akhirnya aku menang. Mata Morgan menyipit, dan dia memasukkan udara ke dalam paru-parunya yang hancur sebelum berkata sambil menggertakkan giginya, apakah kau kehilangan sedikit yang tersisa dari pikiranmu? Kau tidak memenangkan apapun. Dasar keji, aku mungkin kalah lagi, tetapi kita akan terus mengulang pertempuran ini berulang kali, sampai kau kalah. Aku punya banyak kesabaran, percayalah. Aku bersedia melawanmu sampai dunia kiamat, jika perlu. Mordred menatapnya sejenak, lalu mendongakkan kepalanya dan tertawa. Aku tidak ragu, adikku yang keras kepala. Ah, tapi kau tidak perlu mengalahkanku, kan? Kau hanya perlu terus kalah sampai ayah kita bertarung dengan Kisong. Morgan hanya menatapnya dalam diam. Mereka berdua tahu itu. Jadi mengapa dia menyebutkannya hari ini? Senyum Mordred perlahan memudar, dan dia menatapnya dengan ekspresi dingin dan gelap. Namun, yang gagal Anda perhitungkan adalah bahwa saya juga tidak perlu menang di sini. Matanya sedikit terbelalak, dan dia meringis, berusaha menahan rasa sakit. Kakaknya terkekeh. Kau telah membela Bastion dengan gagah berani, saudariku. Dengan gagah berani, tetapi aku tidak perlu menaklukkannya, bukan? Aku hanya perlu memastikan bahwa Bastion hilang dari tangan ayah kita. Bahwa Bastion tidak lagi menjadi bagian dari domainnya, dan karenanya merampas kekuasaannya. Morgan bergoyang sedikit. Apa yang kau lakukan? Aku masih memegang kendali atas Bastion. Itu masih milikku. Dan kau tidak bisa merebutnya dariku, tidak peduli seberapa keras kau berusaha. Sambil berjongkok di depannya, Mordred mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik, suaranya yang licik mengalir ke telinganya seperti madu, tepat sekali. Itu milikmu, bukan milik ayah kami. Dulu itu bagian dari Sword Domain hanya karena kau setia kepada raja. Di mana kesetiaanmu sekarang? Morgan, berapa banyak yang tersisa? Dia menggigil. Mordred menatapnya dengan dingin dan berkata dengan sikap acuh tak acuh yang dingin, semua kepura-puran sebagai manusia hilang dari suaranya, kau mungkin berpura-pura sebaliknya. Tetapi kita berdua tahu, tidak ada yang tersisa, sekarang. Aku membantumu menyingkirkannya. Di reruntuhan terkutuk ini, aku menguras setiap tetes kepercayaan yang kau miliki pada ayah kita, dan sekarang, kau telah hilang darinya. Dia telah kehilanganmu, dan karenanya. Kakaknya berdiri dan melihat ke bawah dengan ekspresi gelap dan penuh kemenangan. Dia juga kehilangan Bastion. Misiku selesai. Sambil mundur selangkah, dia menatap bulan yang pecah dan tertawa terbahak-bahak. Ah! Pasti akan sangat menyenangkan, sangat indah jika bisa merebut kendali kastil terkutuk ini dari tanganmu, tapi ini bahkan lebih manis, menurutku.
Morgan menatapnya dengan tatapan tertegun dan ngeri, dengan hampa mencari dalam jiwanya keterikatan yang masih tersisa pada ayah mereka, pada kerajaannya, pada wilayah kekuasaannya yang agung. Tetapi seperti dikatakan saudaranya, dia tidak dapat menemukan apapun. Tidak. Tunggu. Menghentikan tawanya, Mordred menundukkan kepalanya dan menatapnya dengan pandangan muram. Bibirnya membentuk senyum tipis. Saatnya mati, saudariku. Morgan balas menatapnya. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan lemah, pergilah ke neraka. Dengan itu, dia mengaktifkan pesona jam pasir. Arus waktu diputar balik sekali lagi. Tetapi meski begitu, tidak ada yang dapat mengubah hasil pertempuran mereka kali ini. Budak Bayangan bab 2208, Kehendak Rakyat. Tulang paha dewa yang telah meninggal itu berubah dari dataran miring yang luas menjadi labirin ngarai yang luas dan dalam di dekat tepi selatannya. Akhir dari Godgrave. Itu karena kedua kaki kerangka raksasa itu pernah hancur oleh pukulan yang mengerikan ribuan tahun yang lalu. Kedua tulang pahanya rusak parah di dekat lutut, retakan dalam merusak permukaan tulang purba itu. Beberapa retakan mengarah ke Hollows. Beberapa bahkan lebih dalam, sampai ke laut abu jauh di bawah. Sendi lututnya sendiri tidak terlihat, terkubur dalam abu. Karena tidak ada yang tahu seberapa dalam laut abu itu. Mustahil untuk mengetahui apakah tulang kering dan tulang betis dewa yang telah meninggal itu tersembunyi di bawah karpet abu-abu yang tak berujung. Atau apakah sesuatu telah memisahkannya sepenuhnya di masa lalu yang jauh. Benteng yang diperintahkan untuk ditaklukkan oleh Gilead terletak di dataran tinggi tulang terakhir, berdiri di tepi laut abu. Perjalanan menuju ujung Godgrave sungguh mengerikan. Pertempuran untuk memperebutkan benteng, yang terletak sangat dekat dengan hamparan abu yang tak berujung, tampaknya akan lebih mengerikan lagi. Apakah kamu yakin kita bisa mengambilnya? Suaranya terdengar lelah. Gilead terus menatap ngarai terakhir, lalu berbalik perlahan untuk melihat rekan terakhirnya. Mereka berdua adalah satu-satunya yang tersisa dari ekspedisi itu. Baju zirahnya yang berkilau telah lama hancur, dan kulitnya telah berubah warna menjadi perunggu di bawah cahaya mendung yang tak kenal ampun. Bahkan tuniknya telah memutih karena cahaya, kehilangan semua warnanya. Payung wanita itu juga dalam kondisi yang menyedihkan. Pola-pola indah yang dulu menutupi permukaannya kini samar dan lemah, hampir tidak terlihat dalam cahaya terang. Sungguh suatu keajaiban bahwa benda tipis itu masih bisa bertahan. Melihat wanita itu, Gilead tiba-tiba merasa situasi ini lucu. Begitu banyak prajurit pemberani telah tewas. Master yang terampil, terbangun, dan menakutkan. Bahkan seorang Sein yang kuat. Namun, barang mewah biasa yang dibawa wanita itu dengan keinginannya sendiri masih utuh. Dia mendesah dalam-dalam. Mata biru Gilead tampak hidup dan bersemangat, tetapi mata hijau wanita itu redup dan tenang. Setelah hari-hari penuh kengerian dan penderitaan, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Sekarang, hanya ada beberapa rintangan terakhir yang harus mereka atasi, ngarai terakhir, dataran tinggi terakhir, dan benteng itu sendiri. Dia ingat bahwa dia telah mengajukan pertanyaan kepadanya dan mengangguk terlambat. Kita harus mengambilnya, dan karena itu kita akan mengambilnya. Bagian bawah wajah wanita itu tersembunyi di balik syal, tetapi dia dapat melihat dari matanya bahwa dia tersenyum. Dia tidak tersenyum selama beberapa waktu, jadi itu mungkin pertanda baik. Sekarang hanya kita berdua. Dua orang suci melawan kengerian yang menjaga benteng itu. Menurutku, peluangnya tidak berpihak pada kita. Gilead mengerutkan bibirnya, lalu menggelengkan kepalanya dengan muram. Kita sudah berhasil sejauh ini. Jadi, kita akan mengambilnya.
Wanita itu mengamatinya sejenak, lalu bersandar dan tertawa. Kemudian dia melipat payungnya dan menatapnya dengan dingin. Bingung, Gilead berbalik ke ngarai. Mari kita beristirahat di sini. Aku akan menggendongmu ke seberang setelah kita pulih kembali. Tidak. Dia terdiam, tidak yakin apakah dia mendengarnya dengan benar. Menoleh ke belakang, dia mengerutkan kening. Tidak. Wanita itu tersenyum. Ya, tidak. Dia bersandar pada payungnya dan berbicara. Suaranya tetap tenang. Aku ingin memberitahumu beberapa waktu lalu. Pada hari ketika kita kehilangan setengah dari prajurit yang tersisa, dan kau menolak untuk kembali. Tapi kemudian, aku memutuskan untuk menunggu sebentar. Untuk menghancurkan semangatmu lebih baik. Gilead berkedip, menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu, benteng? Wanita itu terkekeh. Saya menolak. Menyadari ketidakpahamannya, dia menggelengkan kepalanya. Semua orang sudah mati, tapi aku masih hidup. Aku masih hidup karena kau telah membuatku tetap hidup. Dan kau telah membuatku tetap hidup karena kau membutuhkan seorang Saint Tunawisma untuk mengklaim benteng. Tapi aku tidak akan melakukannya. Aku menolak. Sejujurnya, aku lebih suka terjun ke Laut Abu dengan kepala terlebih dahulu. Oh, dan kau pergilah ke neraka, Summer Night. Ada tempat khusus di sana yang disiapkan untuk orang-orang sepertimu, aku yakin. Dia tertawa lagi, kedengarannya agak aneh di telinganya. Apakah selama ini ia memendam pikiran-pikiran itu secara diam-diam? Mata hijaunya kembali hidup, bersinar seterang sebelumnya, sebelum mereka berangkat dalam ekspedisi terkutuk ini. Baiklah, saya sudah menyampaikan pendapat saya. Sekarang, saya pergi. Gilead mengerutkan kening, bingung. Ia terlalu lelah, terlalu terluka, dan terlalu lelah untuk memahami situasi aneh itu. Pikirannya bergerak lambat. Apa yang dia katakan? Tidak, dia mengerti apa yang dikatakannya. Namun, kata-kata bukanlah mantra ajaib yang dapat mengubah kenyataan sesuai keinginan seseorang. Apa yang dia harapkan akan terjadi karena luapan emosinya? Kami sudah mendapat perintah. Wanita itu mengangkat sebelah alisnya, mata hijaunya penuh kegembiraan. Jadi apa? Kau mungkin bersikeras untuk tetap setia kepada raja, tetapi aku tidak. Bahkan, aku muak padanya dan perintahnya. Aku sudah muak sebelum dikirim dalam ekspedisi yang sia-sia ini, dan sekarang, setelah menyaksikan semua prajurit kita mati tanpa alasan, aku bahkan tidak peduli untuk berpura-pura tidak muak. Gilead mengangkat tangan dan mengusap wajahnya dengan lelah. Kematian para prajurit juga sangat membebani jiwanya. Ia juga sakit dan lelah. Tetapi dia tidak bisa mengerti. Dia adalah seorang Saint. Seorang juara transenden dari Sword Domain yang terbaik di sana. Tentu, tidak semua Saint adalah pengikut klan Valor Agung seperti dia. Dan bahkan di antara para ksatria, tidak semua orang menganggap sumpah mereka seserius dia. Sebagian orang dituntun oleh keserakahan dan kepentingan pribadi. Sebagian besar orang hanya tersesat. Namun, sebagian besar orang suci masih cukup tenang untuk tetap tenang. Apa yang ingin dicapainya? Apakah ada orang lain seperti dia di antara para juara transenden dari domain pedang, yang siap mengabaikan akal sehat? Kau menolak. Kau tidak bisa menolak. Wanita itu tampak menyeringai. Tidak bisakah? Apa yang akan kau lakukan untuk menghentikanku, Summer Night? Aku akui, kau jauh lebih kuat dariku. Kau bisa membunuhku. Kau bisa mengalahkanku. Kau bahkan bisa menyeretku ke benteng tanpa kemauanku. Tapi, bahkan jika kau melakukannya, kau tidak bisa memaksaku untuk mengklaimnya. Kau tidak bisa melakukan apapun. Gilead hanya menatapnya dengan tatapan kosong.
Kemudian, secercah kemarahan muncul di mata birunya yang tajam. Lalu apa? Apa yang terjadi setelah kau melarikan diri ke dunia nyata? Apa kau pikir raja akan membiarkanmu begitu saja? Atau kau berencana untuk melawannya juga? Itu tidak ada gunanya. Wanita itu menatapnya sejenak, lalu mendesah dan membuka payungnya. Bersembunyi di balik bayangannya, dia menggelengkan kepalanya. Apakah itu tidak ada gunanya? Gilead tertawa. Kau tidak tahu apa-apa. Kau belum melihat apa-apa. Jika kau pikir kau bisa melawan seorang penguasa, jika salah satu dari kita, atau bahkan kita semua bisa, maka kau sedang berkhayal. Itu semua hanyalah latihan yang sia-sia. Wanita itu tersenyum lagi. Saya pikir tidak. Dia menatapnya dengan muram, dan dia menggelengkan kepalanya lagi. Menurutku kau salah memahami sesuatu yang sangat penting, Summer Night. Kau benar, aku tidak bisa melawan raja. Tidak ada harapan. Jika aku melawan, dia akan membunuhku. Tapi apa yang terjadi setelah dia membunuhku? Apakah kau pikir aku akan menjadi orang terakhir yang menentangnya? Apakah dia akan membunuh semua orang yang tidak mematuhi perintahnya? Wanita itu mengejek. Kita manusia biasa tidak berdaya di hadapan seorang penguasa, karena penguasa itu seperti dewa. Kehendaknya adalah kehendak ilahi. Namun, para dewa juga tidak berdaya di hadapan kita manusia, karena keilahian mereka bergantung pada domain, dan domain terdiri dari orang-orang. Apa yang akan dia lakukan sebagai raja jika orang-orang berpaling darinya, dan dia membantai orang-orang? Raja ketiadaan. Sambil memutar payungnya, dia melangkah mendekati Gilead dan menatap matanya. Kita manusia tidak selemah yang kau kira. Dan keinginan kita tidak sekecil yang terlihat. Tapi meskipun begitu, sejujurnya, aku tidak peduli. Aku tidak peduli lagi. Aku sudah selesai dengan lelucon ini. Saat Gilead menatapnya, berusaha mencari kata-kata untuk menjawab, wanita itu menatapnya dengan tatapan kasihan. Oh, dan juga, demi spell. Kau bersumpah setia pada klan Valor yang agung, bukan? Nah, klan Valor yang agung terdiri dari banyak orang. Carilah orang yang tidak terlalu busuk untuk setia, dasar bodoh. Demi dewa yang sudah mati, bahkan Changing Star adalah pewaris Valor saat ini. Dengan itu, wanita itu menghilang begitu saja, setelah menarik tali pengikatnya untuk kembali ke dunia nyata. Cahaya hijau terang di matanya memudar, yang tersisa hanyalah warna putih dan abu-abu di dunia. Ditinggal sendirian, Sir Gilead, sang ksatria musim panas, dengan lelah menurunkan dirinya ke tanah. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, bahkan lebih dari yang dia mampu. Namun meski begitu, misinya berakhir dengan kegagalan. Budak Bayangan Bab 2209, Perairan Gelap. Dia akan kembali. Air yang gelap mendidih saat kengerian raksasa muncul dari bawah. Karapasnya yang tembus cahaya berkilau seperti obsidian dalam cahaya terang kenangan yang bercahaya, dan kapal-kapal yang babak belur berhamburan, terdorong ke samping oleh gelombang yang bergolak. Makhluk itu terlalu besar untuk melihat bentuk lengkapnya. Orang-orang yang berjuang untuk tetap berada di geladak yang retak hanya bisa melihat sekilas wajahnya yang mengerikan, mata hitam yang besar, garis rahang yang tajam. Hutan anggota badan yang sangat besar, antena fleksibel yang menjulang hampir 1 kilometer ke udara. Namun, penghuni dasar laut yang mengerikan itu bukanlah yang membuat orang-orang lelah, mereka telah bertempur melawan banyak kekejian yang mengerikan saat berlayar melalui kegelapan Spin Ocean. Banyak di antaranya yang jauh lebih mengerikan dan menyeramkan daripada yang ini. Ekspedisi hukuman itu telah kehilangan sebagian besar kapalnya dalam proses itu, dan banyak prajurit.
Tetapi tewas dalam pertempuran dengan Nigma Creatures adalah pikiran yang sudah tidak asing lagi bagi Awaken. Setan pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan di atas jauh lebih mengerikan. Saat Ekos yang tersisa mencabik penghuni kedalaman, menghancurkan cangkangnya dengan taring baja, para penunggangnya melepaskan rentetan tombak dan anak panah ke celah-celah. Masing-masing adalah memori kuat yang mampu menimbulkan kerusakan besar. Makhluk mimpi buruk mengalami beberapa kerusakan, dan meskipun belum terluka parah, mereka berhasil menjauhkannya dari kapal. Di sana, beberapa anak panah bersinar terang melesat ke udara dari geladak, mengusir kegelapan. Semuanya gelap, kecuali sebagian kecil massa tak berbentuk. Massa kegelapan itu jatuh sambil berputar untuk menghindari salah satu anak panah, lalu dirobek oleh seberkas energi pembakar yang terang yang ditembakkan dari salah satu geladak. Dari dalamnya, sosok yang mempesona terungkap. Iblis cantik berkulit pualam dan berambut obsidian jatuh dari langit, sayap hitamnya terlipat untuk menambah kecepatan. Baju zirahnya robek dan rusak, dan wajahnya yang memesona ternoda darah. Beberapa anak panah mencuat dari sisinya, perlahan runtuh menjadi hujan bunga api. Namun, ada kilatan dingin dan kejam di mata Onyx iblis bersayap itu. Jangan biarkan dia mencapai kapal. Namun sudah terlambat. Revel terlalu dekat. Dia terjatuh di dek kapal yang telah hanyut bersama kapal-kapal lainnya dengan kecepatan yang mengerikan, memanggil kegelapannya di saat-saat terakhir. Para prajurit Ascended bergegas untuk membentuk formasi bertahan. Para petarung jarak dekat menyerbu maju sementara rekan-rekan mereka yang kurang tangguh melangkah mundur. Dinding perisai dan pagar tombak menghalangi jalannya, api sihir mengusir kegelapan sejati yang menyelimutinya seperti tabir. Para pengejar telah lama belajar cara menghadapi penyergapannya. Ia berhasil membasmi banyak dari mereka di awal, dan akhirnya membunuh 2 orang suci, tetapi sekarang, setiap serangan merupakan pertaruhan yang mematikan. Terlalu mudah untuk terjebak, terkepung, dan tertembak. Namun, itu tidak apa-apa, karena Revel juga sedang belajar. Biasanya, dia akan melesat melewati dek, entah memotong tubuh atau menangkap 1 atau 2 musuh untuk melemparkan mereka ke laut sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Namun kali ini, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia hanya menabrak dek yang rusak seperti bola meriam, menembusnya dalam serpihan-serpihan. Dia menghancurkan seluruh bagian kapal. Saat air dingin membasahinya, serangkaian teriakan bergema di atas kapal yang rusak itu. Dia sudah pergi, sialan, lambung kapal jebol, ruang kargo kebanjiran, dia ada di dalam air. Revel berputar dan menggunakan sayapnya untuk mendorong dirinya menembus air yang gelap. Setelah mencapai lambung kapal yang hancur, dia menggunakan cakarnya untuk memperlebar celah, lalu berputar lagi dan mendorong dirinya dari kayu ajaib itu ke kedalaman. Biasanya, para prajurit Sword Domain akan dengan mudah memperbaiki kerusakan seperti itu pada salah satu kapal mereka. Kapal itu juga tidak akan mengambil risiko jatuh ke dalam air, di mana Ekos yang dipalsukan sudah menunggu untuk mencabik-cabiknya. Namun armada yang babak belur itu kini tengah dikepung oleh kengerian bawah laut. Kapal-kapal Ekos menjauh, mencoba menembus cangkangnya yang tebal, dan kapal-kapal itu berusaha keras untuk tetap menjaga jarak. Kapal yang dirusaknya kemungkinan besar tidak akan tenggelam. Tetapi mereka akan menyerap banyak air, yang akan memperlambat laju mereka. Dan jadikan mereka sasaran empuk. Kemudian, salah satu dari 4 Valor Saint yang tersisa harus membuat keputusan. Mereka harus mempertaruhkan diri untuk melindungi kapal yang rusak, atau mengorbankannya. Dengan cara apapun, Revel akan mendapat kesempatan untuk mengalahkan satu transenden lagi,
jika dia bertahan selama itu, tentu saja dia sendiri tidak dalam kondisi yang baik. Revel kuat, dan Moonveil juga kuat. Namun, mereka hanya berdua melawan 7 Sein dari Sword Domain dan seluruh ekspedisi mereka. Mereka telah mengurangi jumlah musuh selama perjalanan panjang dan mengerikan melalui Spin Ocean. Mereka membunuh beberapa dari mereka sendiri, dan membunuh yang lain dengan cara memikat kapal-kapal musuh ke dalam mulut kengerian yang tinggal dalam kegelapan. Namun musuh telah mengalahkan Revel dan Moonveil juga. Esensi mereka telah habis. Tubuh mereka penuh luka. Kenangan dan gema mereka telah hancur, dan persediaan mereka telah lama habis. Para penghuni kedalaman sama bernafsunya untuk melahap mereka seperti mereka mendambakan jiwa dan daging para pengejar. Benteng semakin dekat. Revel tahu bahwa dia tidak akan mampu menghancurkan sisa-sisa pasukan Sword Domain sebelum kapal mereka mencapai tujuan. Jadi, hasil dari mimpi buruk ini kemungkinan besar akan diputuskan dalam pertempuran 3 arah yang putus asa antara putri-putri Ratu Song, para orang suci dari domain pedang, dan penjaga benteng lautan tulang belakang. Apapun kengerian itu, kemungkinannya, makhluk mimpi buruk yang membuat sarang di benteng akan menjadi pemenang terakhir. Sambil menggertakkan giginya, dia mencabut anak panah yang tersisa dari dagingnya dan menghancurkannya, merasakan racun yang melapisi mata panah itu berjuang untuk melumpuhkan tubuhnya. Arus yang kuat melemparkannya saat antena raksasa krustasea yang terputus jatuh ke air dari ketinggian, memindahkan bertenton air. Tidak ada waktu terbuang, sekarang. Melipat sayapnya, Revel berenang ke atas. Beberapa waktu kemudian, dia mencapai celah di kubah tulang belakang dewa yang telah mati yang telah menjadi tempat berlindung mereka tadi malam. Melepaskan sayapnya, Raven mendorong tubuhnya yang tercabik-cabik ke dalam, jatuh di lantai yang tidak rata, dan menarik napas dengan susah payah. Fisik transendennya sudah mulai memperbaiki dagingnya yang hancur. Tetapi bahkan vitalitasnya yang luar biasa tidak cukup untuk melawan kerusakan yang terkumpul. Tak lama kemudian, cahaya pucat menyala di celah itu dan dia melihat Moonveil. Kakaknya duduk sambil bersandar di dinding, tangannya memegang luka mengerikan di perutnya. Dia tersenyum lemah. Bagaimana perburuannya? Revel menggelengkan kepalanya dengan lelah. Mereka kehilangan 2 kapal, namun, mereka masih memiliki 4 orang suci. Dia ragu-ragu sejenak, lalu menambahkan dengan tenang, kita akan berangkat segera setelah aku mengisi sedikit esensi. Benteng hanya beberapa jam lagi, sekarang. Moonveil mendesah. Apakah menurutmu kita akan berhasil mengalahkan penjaga itu, membunuh para pedang suci, dan menguasainya? Revel mengembuskan napas perlahan. Mungkin tidak. Lagi pula, kita tidak perlu melakukannya. Sebaliknya, kita akan melakukan apa yang Seisan dan Hel lakukan, aku akan menghentikan musuh, kau akan menemukan gerbang dan merebutnya. Kakaknya mengerutkan kening, dan membiarkanmu mati begitu saja. Revel mengamati wajahnya beberapa saat, lalu tertawa pelan. Demi dewa, tampaknya kau benar-benar kehilangan banyak darah. Apa yang kau pikirkan, bodoh? Begitu kau mengklaim benteng, itu akan menjadi bagian dari wilayah ibu. Dan begitu itu menjadi bagian dari wilayahnya, dia akan berhadapan dengan para pedang suci, dan sang penjaga. Aku hanya perlu bertahan hidup sampai saat itu. Moonveil terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia berkata dengan lembut, apa kau sanggup melakukannya? Aku peringatkan kau, jangan pernah berpikir untuk mati, Revel. Aku akan sangat marah. Jangan tunjukkan wajahmu di hadapanku jika kau melakukannya. Revel tidak menanggapi, merasakan betapa sedikitnya kekuatan yang tersisa di tubuhnya yang babak belur. Akhirnya,
Dia tersenyum. Baiklah, karena kamu bersikeras. Budak Bayangan bab 2210, lagu, Vale. Dua pasukan saling berhadapan di dataran tulang. Di satu sisi, baja berkilauan dan spanduk merah berkibar tertiup angin. Di sisi lain, sepasukan orang mati berdiri diam di depan para prajurit yang muram, segudang mata dipenuhi dengan kekosongan, ketakutan, dan antisipasi yang suram. Tatapan mata para prajurit domain pedang tidak jauh berbeda, penuh ketakutan dan kepasrahan tanpa harapan. Tabir awan kelabu bersinar terang di langit yang jauh, dan cahaya yang menyilaukan itu membuat tulang polos itu juga bersinar, seperti permukaan panci yang putih membara. Panas yang menyengat itu menyesakkan, membuat para prajurit Song merindukan badai salju dingin Ravenheart, sementara para prajurit Valor merindukan air dingin Mirror Lake. Apakah mereka akan melihat rumah mereka lagi? Tidak seorang pun tahu, dan sebagian besar terlalu takut untuk bertanya-tanya. Legiun Kerajaan ke-7 berdiri di tengah-tengah pasukan Song. Seisan berada di depan para prajuritnya, menatap medan perang dengan serius. Casey berada di sisinya, diam dan tak bergerak, pergerakannya dibatasi oleh tali kekuasaan ratu yang tak terlihat. Para Blood Sister, mereka yang masih hidup, tersebar di antara para prajurit, pakaian merah mereka menonjol di antara lautan baja, kulit, dan sisik. Felice ada di antara mereka, campuran emosi yang rumit tersembunyi di kedalaman matanya yang indah. Rain, Tamar, Rai, dan Fleur tidak terlalu jauh dari tempat mantan handmaiden berdiri, tetap diam, sama seperti pasukan lainnya. Keheningan yang mencekam menyelimuti dataran tulang, seolah-olah semua orang tidak mau atau tidak mampu bersuara. Di tempat lain dalam formasi pasukan Song terdapat Saint of Sorrow. Ada juga Dar dari klan Maharana, Saint Ceres, dan Saint Siort, di antara banyak juara transenden lainnya. Wajah mereka sama lelah dan muramnya dengan wajah para prajurit yang bangkit. Di sisi formasi pertempuran yang luas, gerombolan makhluk mimpi buruk yang terpesona sedang menunggu majikan mereka memberi mereka perintah. Beastmaster sendiri ada di antara mereka, tangannya bertumpu pada sisik-sisik kekejian yang mengerikan. Wajahnya yang menggoda bahkan lebih pucat dari biasanya, bara api gelap menyala di matanya yang menyihir. Dia menatap lautan prajurit musuh di kejauhan. Formasi pasukan pedang lebih terorganisasi dan cemerlang dibanding pasukan Song. Para ksatria keberanian berdiri di tengahnya, dan Pulau Gading melayang di atasnya. Master Sunless dan Aiko berdiri di atas rumput zamrud, sambil menunduk dalam diam. Jauh di bawah, sang penguasa bayangan bersandar acuh tak acuh pada odacinya yang menakutkan, rambut putihnya bergerak sedikit tertiup angin. Topeng iblisnya tidak menunjukkan emosi apapun, dan yang ada hanyalah kegelapan di celah matanya yang tajam. Agak jauh dari sana, Nevis berdiri di depan barisan prajurit lapis baja berat yang tertib. Sosoknya yang ramping hanya tertutup oleh kain tunik tipis, dan pedang panjangnya bersandar dengan nyaman di bahunya. Rambutnya memantulkan sinar matahari, mengalir tertiup angin seperti aliran perak pijar yang indah. Para penjaga api berada tepat di belakangnya. Di antara mereka, Sid menderita dalam diam karena panas yang tak tertahankan. Sambil mendesah, ia membuka botol airnya, meminumnya dengan rakus, lalu mengocok botol itu beberapa kali dan menjatuhkannya ke tanah. Tidak jauh dari sana, klan White Feather berdiri, siap bertempur. Saint Tiris dan Saint Rowan berada di depan para prajurit yang telah bangkit dari klan mereka, sementara putri mereka, Tele, berada di antara mereka. Ketiganya tampak tenang. Tetapi angin bertiup kencang di bagian medan perang itu, memperlihatkan emosi yang tersembunyi.
Para Saint lain dari pasukan pedang juga tampak tegang. Saint Rivalen tampak kehilangan sebagian ketenangannya, menatap medan perang dengan cemberut. Di tempat lain, Jess bersandar pada tongkatnya, menatap tanah dengan ekspresi muram. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa terlalu tua untuk menghadapi tuntutan mengerikan dari dunia yang dikuasai oleh mantra mimpi buruk. Cucunya, Master Mercy dari klan Dagonet, termasuk di antara prajurit pasukan pedang. Putra Rivalen, Tristan, juga ada di sana. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya sedang menunggu pertempuran dimulai di kedua sisi dataran tulang putih, menggigil karena ketakutan dan kegelisahan. Mereka menunggu trompet perang berbunyi. Pertempuran dimulai. Dan agar perang berakhir, namun perintah untuk menyerang tidak pernah datang. Sebaliknya, dua sosok muncul dari barisan prajurit, berjalan dengan tenang melintasi permukaan tulang kuno itu sementara tengkorak raksasa itu tampak di kejauhan, mengawasi mereka dengan tatapan diam. Salah satunya adalah seorang pria jangkung dengan rambut hitam dan mata dingin seperti baja. Ia mengenakan baju besi berat berwarna gelap, memancarkan aura dominasi dan penindasan yang menyesakkan. Jubah merah tua berkibar di belakangnya seperti ombak, warnanya yang cerah sangat kontras dengan tatapannya yang suram dan kejam. Dia adalah Anvil of Valor, Raja Pedang. Yang satunya adalah seorang wanita cantik yang mempesona dalam balutan gaun merah anggun, berjalan melintasi hamparan tulang yang luas dengan keanggunan yang tenang dan mempesona. Kulitnya pucat seperti mayat, dan senyum tipis mengembang di bibirnya yang merah tua. Rambutnya yang hitam legam bagaikan air terjun kegelapan yang berkilau, dan ada sesuatu yang menakutkan dan samar-samar mengerikan pada matanya yang indah dan mempesona. Dia adalah Qisong, sang Ratu Gagak. Ratu Cacing. Kedua penguasa itu berjalan santai melintasi medan perang, sosok manusia mereka tampak kecil dan tak berarti jika dibandingkan dengan pasukan besar di belakang mereka. Dan di saat yang sama, lebih besar dari dunia itu sendiri. Akhirnya, mereka bertemu di tengah jalan. Di satu sisi, dinding hitam pegunungan Hollow menjulang ke langit, puncak-puncaknya yang bergerigi diselimuti kabut putih. Tengkorak raksasa itu bersandar di lereng-lereng berkabut, menatap mereka seperti pertanda buruk. Di sisi lain, Godgrave membentang jauh. Permukaannya, yang dulunya ditumbuhi hutan merah, kini bersih dan putih, dibersihkan dari serangan hama yang mengerikan berkat usaha dua pasukan besar. Anvil dan Qisong saling menatap dalam diam selama beberapa saat. Sang raja mempertahankan ekspresi dingin dan tegas, sementara sang ratu tersenyum tipis. Akhirnya, dialah orang pertama yang memecah keheningan. Kali ini, Qisong tidak menggunakan pemuda yang sudah mati, melainkan menggunakan suaranya sendiri untuk berbicara. Lembah. Anvil menanggapi dengan tenang, lagu. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Ah, aku sudah membayangkan momen ini berkali-kali, tahu? Bertanya-tanya apa yang akan kurasakan, kata-kata apa yang akan kukatakan. Tapi sekarang momen itu benar-benar datang. Aku merasa tidak punya apapun untuk kukatakan kepadamu. Anvil hanya menatapnya dengan dingin. Aku sendiri tidak bisa mengatakan bahwa aku telah meluangkan banyak waktu untuk memikirkanmu. Qisong tersenyum. Lalu, sambil mengalihkan pandangannya, dia mendesah pelan, atau setidaknya berpura-pura mendesah, mengendalikan bonekanya dengan keterampilan yang sempurna. Setelah jeda sebentar, dia tiba-tiba bertanya, "Kebetulan, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu?" Dia merenung sejenak atau 2 detik, lalu menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku tidak begitu ingat, tidak." "Apakah di akademi?" Qisong meliriknya sekilas. "Tidak.
Itu di pesta penghormatan untuk api abadi, kurasa. Kami masih anak-anak saat itu. Bertahun-tahun telah berlalu, dan begitu banyak hal telah terjadi. Dunia telah banyak berubah sejak saat itu. Siapa yang akan meramalkan bagaimana anak-anak itu akan berakhir? Bagaimana klan api abadi akan berakhir juga? Dia berhenti sejenak. Tahukah kau bahwa dinding akademi telah ditembus? Untuk pertama kalinya sejak didirikan, dan itu bukan oleh makhluk mimpi buruk. Mereka telah bertahan dari bahaya mantra mimpi buruk selama 36 tahun. Namun, mereka tidak mampu bertahan melawan kita. Anvil tersenyum dingin. Kenapa? Apakah kamu sedang merasa sentimental? Kisong mengamatinya sebentar, lalu menyeringai. Tidak bisakah? Lagi pula, kau adalah teman terakhirku di dunia ini. Dan setelah hari ini, aku tidak akan punya teman lagi. Dia hanya menatapnya dengan tatapan datar. Apakah kita pernah berteman? Kurasa tidak. Namun, kau akan benar-benar mati setelah hari ini, dan orang mati tidak butuh teman. Jadi, jangan terlalu bersedih. Kisong tertawa. Hanya itu, setelah bertahun-tahun, setelah semua yang telah kita lakukan, kau benar-benar tidak punya apapun untuk dikatakan. Anvil mengangkat bahu. Kata-kata tidak ada artinya. Setidaknya sekarang tidak ada artinya, kita berdua sudah mengatakan semuanya. Apalagi yang tersisa untuk dikatakan? Kisong mendesah. Baiklah, kau tidak salah. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati. Kau sudah tidak ada bedanya dengan mayat, jadi membunuhmu hanyalah belas kasihan. Mendengar kata-kata itu, dia tersenyum muram. Lucu sekali mendengar hal seperti itu darimu, dari sekian banyak orang. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum pula. Ya, kau benar, itu agak lucu. Saat dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dunia bergetar. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.